Salam ASN berakhlak. Perkenalkan, nama saya Bernika Sarideo AMDGZ. Saya akan membawakan materi kolaboratif dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Saya sendiri merupakan ahli gizi dari Puskesmas Medan Johor. Saya merupakan angkatan ke-15 nomor urut 26 golongan 2C. Kolaborasi. Proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. 6 kriteria penting dalam kolaborasi, yakni kriteria pertama, adanya forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Kemudian adanya peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Kemudian yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, adanya forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, adanya forum untuk bertujuan membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang terakhir, adanya fokus kolaborasi yang menjadi kebijakan publik atau manajemen. 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi adalah: tahap pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Kemudian rencanakan aksi kolaborasi dan diskusikan strategi untuk mempengaruhi. Panduan perilaku kolaboratif adalah: yang pertama, organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Yang kedua, organisasi menganggap individu sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi. Yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Yang keenam, kolaborasi dan kerja tim antar divisi adalah dengan saling mendorong. Dan yang terakhir, secara keseluruhan setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Aktivitas kolaborasi antar organisasi terdiri dari kerjasama informal, perjanjian bantuan bersama, memberikan pelatihan, menerima pelatihan, perencanaan bersama, menyediakan peralatan, menerima peralatan, memberikan bantuan teknis, menerima bantuan teknis, memberikan pengelolaan hibah, dan yang terakhir menerima pengelolaan hibah. Proses kolaborasi, yakni yang pertama adanya trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Setelah membangun kepercayaan, adanya face-to-face dialogue, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Kemudian adanya komitmen terhadap proses, pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Dan yang keempat, adanya pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, dan yang terakhir, menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah didukung dengan adanya kepercayaan, adanya pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan yang baik, strategi manajemen yang baik, serta formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efektif dan efisien antara entitas publik. Faktor-faktor yang menjadi penghambat kolaborasi adalah adanya ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang terakhir adalah adanya dasar hukum yang tidak jelas. Panduan perilaku kolaboratif, yaitu yang pertama, memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. WOG atau Whole of Government. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa harus WOG? Yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.
Yang kedua, faktor-faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya dan adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Keuntungan WOG adalah yang pertama, outcome focus, berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL sektoral secara masing-masing. Boundary spanning, implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Kemudian enabling, WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang keempat, strengthening prevention, mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. WOG Whole of Government berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Ketiga, pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. WOG berdasarkan pola. Pelayanan teknis fungsional, suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pelayanan satu atap, pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan, serta pelayanan elektronik, yakni pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kata kunci daripada kolaboratif ini adalah adanya ketersediaan bekerja sama, serta sinergi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Kalimat afirmasinya adalah kami mendorong kerjasama yang sinergis. Kesimpulannya, yang pertama, kolaboratif sendiri memiliki pengertian yakni membangun kerjasama yang sinergis. Yang kedua, kata kunci kolaboratif ini adalah kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kalimat afirmasinya adalah kami mendorong kerjasama yang sinergis, serta panduan perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terima kasih. Mari kita tonton kolaboratif dalam bidang ahli gizi. Halo kakak, oh ya Bernike, ada apa? Ya kak, setahu saya besok kita akan ada penyuluhan tablet tambah darah dan anemia kepada anak-anak SMA ya kak? Ya benar Bernike. Oh ya, di SMA Ulun Nuha kan kak? Benar sekali. Ada yang bisa saya bantu kak? Oh ya, kalau boleh Bernike bantu kami untuk membuatkan PPT-nya. Dan kakak nanti akan mengerjakan tablet tambah darahnya, mempersiapkan tablet tambah darahnya untuk anak SMA. Oke kak, saya akan mengerjakan PowerPoint-nya ya kak. Oke Bernike, terima kasih. Iya kak. Melalui video tersebut, nilai-nilai kolaboratif yang terlihat yakni adanya ketersediaan kerjasama. Seorang ASN gizi haruslah memberi diri berpartisipasi dalam kegiatan gizi bersama ahli gizi lainnya. Dan setiap ahli gizi juga harus sama-sama bersinergi untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Halo kak, iya kak, ini Bernike kak, gizi kak. Iya kak, bulan ini kami akan ada pengukuran antropometri ke SD-SD kak. Kakak bisa kak ini jadi bidannya kak untuk melakukan penyuluhan bersama saya nanti ke SD-SD kak. Kakak bagian program UKS kan kak? Iya kak, nanti
Saya juga mau menghubungi apakah untuk dokter giginya maupun juga dokter umum, dokter anak Kak. Iya, dokter anak benar Kak. Ya Kak, nanti saya akan hubungi mereka lagi ya Kak. Makasih ya Kak bantuannya. Melalui video tersebut, nilai kolaboratif lainnya adalah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk ikut berkontribusi bersama dengan kita. Lalu, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.